Renungan hari ini Jumat 17 Juli 2020 berjudul Antara Karunia dan Karakter bagian 2. Sering terjadi dalam praktiknya seorang begitu mengejar atau memburu hal-hal yang sebenarnya kurang atau bahkan tidak terlalu penting, namun justru mengabaikan atau menganggap remeh sesuatu yang jauh lebih penting. Dalam kasus ini, orang misalnya lebih memburu karunia daripada mengejar kasih atau karakter mereka. Sebagai akibatnya seorang memang nampak hebat dan sukses dalam pelayanan karena karunia-karunia rohani atau kecakapan khusus tersebut memungkinkan seseorang untuk menjadi luar biasa. Namun karena karakter yang tidak mendukung, tidak bertumbuh dewasa, maka pelayanan atau kepemimpinan yang dibangun bertahun-tahun tersebut bisa hancur di kemudian hari dan hanya menyisakan kesaksian buruk bagi generasi berikutnya. Itu sebabnya orang bijak pernah berkata, karisma, karunia memampukan seseorang naik ke puncak kesuksesan, namun hanya karakter yang memampukan seseorang tetap ada di puncak. Seorang memang biasanya tidak akan lebih besar dari kapasitas karakternya. Contoh di dalam Alkitab salah satunya adalah Simson. Secara karisma, secara karunia, Simson adalah seorang dengan karisma yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa. Tuhan mempercayakan kepadanya kekuatan, kecakapan yang luar biasa dalam hal berperang. Namun sayang, karakter Simson tidak mendukung. Ia terkenal orang yang suka marah-marah, emosional, dan melampiaskan nafsu seksnya. Padahal dia tahu dia seorang nasir Allah, seorang yang secara khusus dipanggil Allah untuk tugas-tugas kepemimpinan, tugas-tugas pelayanan. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksnya. Akhir hidupnya tragis. Dia harus dipermalukan dengan cara dicungkil matanya dan diikat. Dipertontonkan kepada begitu banyak orang. Dijadikan lawak. Saudaraku sekalian, mungkin benar dengan karunia-karunia rohani atau karisma yang mereka miliki, mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa secara ukuran dunia. Namun dengan lemahnya karakter, mereka juga akan kehilangan identitas murid Kristus dalam diri mereka. Karena sebuah pelayanan apapun yang tidak dikendalikan atau tidak dikuasai oleh kasih Kristus, tidak didukung oleh karakter yang kuat, mungkin nampak hebat di mata dunia, namun tidak di mata Allah. Bahkan pelayanan tersebut berpotensi ditolak oleh Allah di hari penghakiman. Itulah yang dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Disebutkan di sana mereka mempraktikkan karunia-karunia yang luar biasa seperti bernubuat, mengusir setan, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah pembuat kejahatan dan Allah tidak mengenal mereka. Memang adalah mungkin seorang yang memiliki karunia-karunia luar biasa tetapi tidak didukung oleh karakternya. Karena karunia sama sekali tidak menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter yang unggul atau bukti bahwa seseorang mencapai tingkat kedewasaan rohani tertentu. Sering terjadi kalau misalnya seorang hamba Tuhan diberi karunia melakukan mujizat, kesembuhan dan sebagainya, orang berpikir bahwa sudah pasti karakternya, hidupnya selaras, suci, tak bercacat celah. Tidak heran akhirnya banyak orang menjadi kecewa karena ternyata tidak didukung karunianya yang luar biasa tersebut dengan karakter atau kualitas moralnya.
Saudaraku sekalian, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kelak kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Apakah kita memberi makan ketika ada orang-orang yang lapar, memberi minum ketika ada orang yang haus, memberi tumpangan saat orang-orang tidak memiliki tempat tinggal, memberi pakaian saat mereka telanjang, merawat saat mereka sakit, dan seterusnya. Bukan berapa banyak yang bisa kita capai, berapa banyak yang bisa kita kumpulkan dari dunia ini, tetapi berapa banyak yang bisa kita bagikan bagi kebaikan sesama kita. Tentu kita senang mendengar dan melihat berita keberhasilan pelayanan, entah di dalam lingkup pelayanan gerejawi maupun di marketplace. Namun seringkali pencapaian-pencapaian yang luar biasa tersebut dikotori dengan kesaksian buruk dari mereka yang saling menggigit dan saling menghancurkan satu sama lain. Lalu mereka menghalalkan juga segala macam cara untuk mendapatkan apa yang disebut kesuksesan tersebut. Tidak sedikit antara sesama anggota tubuh Kristus itu sendiri saling merusak, saling menghancurkan. Sesama anggota keluarga kadang saling cakar-cakaran, sesama hamba Tuhan saling melukai, saling membunuh karakter mereka, bahkan benar-benar membunuh secara fisik demi perebutan aset-aset pelayanan, demi yang namanya materi. Belum banyaknya skandal seks, keuangan, korupsi, kehancuran keluarga, dan lain-lain seolah menjadi tumbal dari apa yang mereka sebut sebagai kesuksesan dalam pelayanan. Ada pula cara-cara yang menjijikkan untuk meraih kesuksesan instan yang bukannya memuliakan nama Tuhan tetapi memalukan nama Tuhan. Sekali lagi saudaraku sekalian, itulah yang terjadi ketika karunia-karunia rohani, kuasa, kecakapan, kemampuan khusus lebih dikejar, lebih diburu, tanpa diimbangi dengan karakter ilahi seperti kasih, kesetiaan, komitmen, penguasaan diri, integritas, dan sebagainya. Kiranya semakin hari kita semakin tumbuh dewasa dan kita bisa menjaga keseimbangan antara mengejar, memburu kasih dengan mengusahakan karunia rohani. Dan Tuhan akan memampukan kita menjadi cahaya, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.